Raja Salomo dalam segala kekayaannya, ya, kemewahan hidupnya, ya, dimana dikatakan kekayaan Raja Salomo itu sangat luar biasa, ya. Sendoknya itu hanya dari emas semuanya. Sendoknya dari emas, dan semuanya dari emas, ya. Bahkan dikatakan pada zaman Raja Salomo itu perak itu tidak ada harganya, ya. Perak itu seperti barang yang tidak ada artinya, ya. Jadi emas itu sangat banyak sekali, ya, di kerajaan Salomo. Nah, dikatakan Salomo itu sendoknya itu dari emas, ya. Apalagi barang-barang lainnya, ya. Sedangkan sendok aja makanan yang sederhana itu, yang kecil itu aja dari emas, apalagi yang lainnya, ya. Jadi Raja Salomo itu sangat kaya. Nah, kalau hari ini aja kita dapat satu sendok emasnya Raja Salomo, kita udah punya kekayaan paling sedikit ratusan juta, hanya satu sendoknya. Mungkin kita bisa punya kekayaan 1 miliar hanya dari satu sendoknya Raja Salomo, ya. Mungkin dengan 1 miliar itu kita gak usah bekerja selama berapa tahun, berapa puluh tahun, bisa, ya, kalau kita irit-irit setiap bulannya. Nah, hanya dengan uang 1 sendoknya Raja Salomo aja, ya. Belum kekayaan Salomo yang rumahnya, ya, dari apa. Nah, bahkan pada waktu Raja Salomo membangun bait Allah itu dilapisi dengan emas, ya. Dilapisi dengan emas, ya, bait Allah itu. Nah, jadi Raja Salomo sangat kaya sekali. Alkitab menulis Raja Salomo itu lebih kaya daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Ya, sekarang di dunia ini banyak orang kaya. Ada orang katanya kekayaannya sampai ribuan triliun. Ada Elon Musk katanya kekayaannya sampai ribuan triliun. Ya, kalau setiap hari dia habiskan 1 miliar uang itu sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun baru bisa habis. Atau bahkan mungkin ada, kalau nggak salah, berapa ribu tahun baru bisa habis kalau dia setiap hari habiskan uang 1 miliar. Nah, tetapi walaupun Elon Musk itu kaya, tidak pernah ada televisi mencatat kalau Elon Musk itu sendoknya dari emas, ya, garpunya dari emas, ya, barang-barangnya dari emas, ya, pintunya dari emas, ya, dari batu-batu permata, dari apa, tidak ada, ya. Berarti kalau Salomo itu kekayaannya sangat luar biasa, ya. Nah, jadi kenapa Raja Salomo sangat kaya? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji sama Raja Salomo, ya. Ketika Raja Salomo tertidur, ya, waktu itu dia tertidur, ya, ketika dia mempersembahkan 1000 korban buat Tuhan, ya, di waktu itu. Kemudian dia tertidur dan Tuhan menampakkan diri sama Raja Salomo. Apa yang kamu minta, Salomo? Kata Tuhan sama Salomo. Nah, di situ Salomo dia merenung, dia berpikir apa yang dia mau minta, ya. Apakah dia minta kekayaan atau dia minta kedudukan yang kuasa, kedudukan? Oh ya, akhirnya dia minta hikmat, kebijaksanaan. Nah, jadi Raja Salomo minta hikmat, kebijaksanaan sama Tuhan, ya. Kemudian Tuhan memberikan. Nah, selain itu Tuhan berkata, selain hikmat kebijaksanaan, katanya aku akan memberikan kekayaan, kemuliaan kepada kamu, kata Tuhan. Nah, jadi dalam kitab Amsal itu ditulis kalau dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak, ya. Kebijaksanaan itu, hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak, ya. Mungkin hari ini manusia lebih menghargai emas dan perak daripada hikmat, lebih menghargai barang-barang teknologi, HP yang canggih, HP yang keren, yang kameranya sampai bisa foto sampai jauh, bisa sampai zoomnya mungkin berapa ratus kali atau mungkin berapa ribu kali, ya, mungkin pokoknya barang yang canggih. Nah, tetapi Alkitab menulis bahwa hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Nah, demikian Raja Salomo, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, tapi dia minta hikmat. Nah, tetapi ketika dia minta hikmat, Tuhan memberikan tambahan lagi, yaitu kekayaan sama dia. Nah, artinya dari pelajaran ini bahwa jangan mengutamakan kekayaan, ya. Manusia lebih mengutamakan kekayaan, ya, aset-aset, ya, punya tabungan yang banyak. Nah, kemudian menggunakan
barang-barang teknologi yang canggih, ya, yang mewah, yang canggih. Nah, tetapi ada yang sangat penting dari itu semua, yaitu adalah hikmat, ya, kebijaksanaan. Nah, contoh, ketika Salomo memiliki hikmat dan kebijaksanaan, maka kekayaan itu juga datang, ya, kepada Raja Salomo. Nah, karena Salomo diberikan hikmat yang luar biasa, maka kekayaannya pun juga sangat luar biasa. Ya, belum ada seorang pun yang bisa menandingi Salomo, ya. Nah, dikatakan bahwa Salomo itu dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Ya, gundik itu artinya selir gundik, ya. Nah, jadi 700 istri sah dan 300 istri yang boleh disebut yang gundik, ya. Jadi kalau di total istrinya ada 1000, ya. Jadi kalau 1000, kalau biayanya kita hitung 1 bulan berapa untuk ukuran raja, berarti setiap bulan itu berapa pengeluaran Raja Salomo. Nah, jadi di dunia ini banyak orang kaya, banyak raja, tapi belum pernah di dunia ini ada orang punya 1000 istri. Jangankan 1000 istri, 100 istri aja nggak ada yang mampu. Tapi Salomo mampu dia. Nah, karena Salomo sangat kaya sekali, ya. Nah, kenapa dia bisa kaya sekali? Karena Tuhan yang memberikan dia, Tuhan yang memberkati dia. Amin, ya. Nah, karena itu kalau kita mau berhasil hidup kita, maka kita harus mencari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya, seperti Raja Salomo. Nah, Salomo diberkati oleh Tuhan karena pada waktu masa mudanya dia adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia adalah orang yang mencari Tuhan. Ya, sehingga ketika Tuhan bertanya sama dia minta hikmat supaya menjadi orang yang bijaksana, ya. Nah, jadi menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu sangat penting daripada menjadi orang yang orang yang kaya, ya. Kalau jadi orang kaya tapi tidak bijaksana, ya sia-sia saja. Tapi kalau menjadi orang bijaksana, ya kekayaan itu bisa juga menyusul, ya, bisa datang. Yang penting kita punya hikmat, kebijaksanaan, ya. Nah, jadi hikmat dan kebijaksanaan itu sangat penting. Kemudian sesudah memiliki hikmat kebijaksanaan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya, hati yang taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat walaupun Raja Salomo sangat kaya, pakaiannya sangat mahal, ya, sangat indah. Ya, mungkin Alkitab tidak menulis Salomo memakai kalungnya seperti gimana, atau dia pakai cincin seperti bagaimana, atau dia pakai gelang seperti gimana. Mungkin kalau dia pakai kalung itu kalung yang sebesar apa, dari belian, entah dari batu-batu apa. Ya, kalau dia pakai cincin mungkin jari-jarinya penuh, ya, dari emas, dari belian, dari apa-apa, ya. Nah, tapi Alkitab tidak menulis dengan detail seperti itu, ya. Nah, tetapi Alkitab menulis walaupun Raja Salomo sangat kaya, tetapi bunga bakung yang di padang itu, yang mungkin bagi manusia ini, kadang manusia anggap sepele, ini bunga. Ternyata bunga bakung ini lebih indah, ya, daripada pakaian Raja Salomo, ya. Bunga bakung ini sangat indah, ya, warnanya, bentuknya, yang tumbuh di ladang atau mungkin di padang, ya, sangat indah sekali bunga bakung ini. Nah, kenapa? Ternyata Tuhan memperhatikan bunga bakung ini yang tumbuh di tanah, ya, lebih indah daripada Raja Salomo. Nah, demikian.